Smesco Hub Timur, Pak. Ini baru dikembangkan, tepatnya ada di Bali. Jadi khususnya untuk Bapak Ibu kepala daerah yang dari timur Indonesia yang selama ini punya komoditi-komoditi unggulan yang dapat atau diminati oleh pasar global, tapi sulit melakukan ekspor keluar karena volumenya sangat terbatas dan sementara logistiknya juga terbatas dan seterusnya. Maka kita punya sekarang namanya Smesco Hub Timur, ditempatkan di Bali. Ini diharapkan bisa melakukan sebagai agregator ya, sekaligus juga memperkuat sistem logistik khususnya untuk pelaku-pelaku UMKM kita di timur Indonesia. Saya kira hal yang lain mungkin yang kaitannya langsung dengan digitalisasi, Pak ya. Ini juga menjadi sangat penting sekali, baik itu untuk masuk ke pasar regional maupun global. Dan alhamdulillah sepanjang pandemi COVID-19 ini terjadi lompatan yang luar biasa. Ada peningkatan sekitar 137% pelaku UMKM kita yang masuk ke dalam ekosistem digital, yang sekarang angkanya sudah mencapai 19 juta pelaku UMKM. Kami menargetkan nanti di tahun 2024 setidaknya 30 juta UMKM kita sudah go digital, dan ini bisa menjadi bekal kita, baik itu untuk mendapat banyak manfaat dari ekonomi digital yang terus tumbuh, tapi di saat yang sama juga mengantisipasi krisis-krisis yang mungkin terjadi di masa depan. Ya, kalau kita belajar dari COVID, dari mulai triwulan pertama, kedua COVID, ya itu bisa terlihat sampai hari ini yang secara konsisten terus bisa bertahan dan bahkan bisa lompat, itu adalah UMKM-UMKM yang go digital. Saya kira itu Pak di antara yang mungkin bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Risa Damanik. Saya ingin bergeser ini ke Pak Wali Kota Padang Panjang ini, Pak Fadli Amran. Pak bisa cerita nggak Pak, di Padang Panjang ini Bapak kan untuk meningkatkan UKM di bidang Mamin ini kan Bapak pernah membuat kebijakan pajaknya dipotong dari 10 menjadi 5 Pak, untuk menumbuhkan ini. Bapak bisa cerita ini Pak, gimana Pak? Silakan ya, Pak. Terima kasih. Pertama-tama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita bersama. Sedikit Pak, ya. Kota Padang Panjang ini kota kecil dengan penduduk hanya 57.000 dan alhamdulillah bertepatan terletak di tengah-tengah Sumatera Barat. Sehingga memang banyak lalu lintas traffic yang berlalu di Kota Padang Panjang. Makanya ada juga kadang-kadang orang menyampaikan Kota Padang Panjang ini kota persinggahan kan begitu. Sehingga ini yang kita lirik supaya bisa kita manfaatkan menjadi salah satu pusat kulineri di Sumatera Barat. Sehingga ketika saya duduk menjadi wali kota, kita bikin perubahan, merubah pajak untuk restoran menjadi 5% dari 10%. Dan ini bisa kita lihat alhamdulillah walaupun COVID, peningkatan bisnis-bisnis kulineri di Padang Panjang ini sangat luar biasa, hampir 10% angkanya. Dan Kota Padang Panjang karena kota kecil, memang kita sangat-sangat bersandarkan kepada UMKM, yaitu hampir 99% bisnis ataupun perdagangan di Kota Padang Panjang ini adalah usaha mikro. Iya, usaha mikro Pak. Jadi hampir angkanya 13.000 usaha mikro yang ada di Kota Padang Panjang. Sehingga tadi apa yang disampaikan oleh Bapak Stafsus, kita juga sangat fokus dalam bagaimana mengelompokkan usaha-usaha mikro ini. Karena tidak mungkin kebijakan kita bisa menakar keseluruhan usaha-usaha mikro yang ada di Kota Padang Panjang. Sehingga salah satu program prioritas kita adalah bagaimana kita membentuk koperasi syariah. Dan alhamdulillah diberikan penghargaan lencana bakti dari Kementerian Jadi ini yang kita lakukan karena waktu itu kita juga sempat konsultasi kepada kementerian supaya bagaimana mengelompokkan usaha-usaha mikro yang ada di Kota Padang Panjang. Memang kulineri dan juga makanan minuman menjadi dominan di situ. Dan kita juga membentuk sebuah program yang namanya Rumah Wirausaha. Tadi sudah disampaikan banyak sekali fasilitas-fasilitas yang sudah kita berikan, perizinan, pelatihan marketing, juga banyak sekali program-program yang kita lakukan untuk mempromosikan ya produk-produk mereka supaya mereka naik tingkat. Dan tentunya ini kacamata kami dari kota kecil khususnya di Kota Padang Panjang, bagaimana sebenarnya kalau berbicara pengusaha itu lahir dengan sendirinya gitu. Tetapi bagaimana pemerintah bisa
menjamin bahwasanya ada ekosistem yang sehat untuk mereka tumbuh dan berkembang. Dan tentunya program-program yang sudah kami sampaikan tadi ini alhamdulillah membuahkan hasil. Kami memang sangat terpukul sekali pada saat pandemi Covid kemarin, hampir di angka 7% angka pengangguran. Malah sempat menjadi yang tertinggi di Sumatera Barat. Tetapi dengan program-program memang sudah kita susun dari tahun 2018, ini akhirnya membuahkan hasil. Per hari ini memang masih tinggi, tetapi sudah di angka 3,sekian%, mendekati 4%. Jadi sudah 3% penurunan angka pengangguran di Kota Padang Panjang. Saya yakin karena memang fondasi dari ekonomi Kota Padang Panjang ini bersandarkan kepada perdagangan, khususnya usaha mikro, program-program ini sudah terbukti berhasil. Demikian, Pak. Pak Wali, bisa ditambahkan sedikit Pak Wali. Apa kira-kira di antara UKM ini selain Mamin yang menonjol di wilayah Padang Panjang, Pak? Ya, kita ditetapkan oleh Dinas Perdagangan Provinsi, salah satunya adalah sentra susu, ya, dan juga sentra kulit. Ya, selain tadi yang saya sampaikan, kita menarget bagaimana Padang Panjang menjadi pusat karena di sana banyak produksi susu juga ya Pak ya? Betul Pak, betul. Nah, sehingga produk-produk turunan ini tetap kita dorong, tapi memang seperti yang kita sampaikan kooperasinya sudah berjalan, ya, tetapi mudah-mudahan ke depannya bisa lebih banyak lagi produk turunan yang bisa bersaing begitu ya. Kami kalau untuk ekspor susu ini belum ya, tetapi Pak, untuk menyuplai daerah-daerah ataupun provinsi sekitar itu sudah. Tetapi bagaimana dengan rumah branding di dalam rumah wirausaha tadi itu, ya, bagaimana kita mencoba memberikan coaching klinik melalui rumah wirausaha. Kita bekerjasama dengan sahabat UMKM, ini bekerjasama dengan pemerintah kota, melaksanakan kegiatan bisnis coaching yang biasanya bayar puluhan juta, tetapi sekarang pemerintah yang mengadakannya. Gitu. Baik, terima kasih Pak Fadli Amran. Moga-moga sukses. Dan saya ingin beralih ke luar wilayah Sumbar. Ada Pak Dani Pomanto, panggilan dari Pak Ramdan Pomanto, Pak. Mohon izin, Pak Pomanto ini juga punya strategi, yaitu bagaimana mengembangkan mengembangkan UKM dari lorong. Pak Dani bisa cerita ini bagaimana Bapak bisa membantu UKM di Makassar, kota terbesar di wilayah timur Indonesia, supaya mereka bisa survive setelah COVID-19, Pak. Terima kasih Pak Febi, teman-teman yang saya hormati. Saya terima kasih diundang di sini bisa sharing. Kita belajar dari pandemi, belajar dari sejarah UMKM yang begitu menjadi fighter ekonomi kita. Sebelumnya adalah ada namanya krisis moneter, kemudian pandemi. Ternyata di pandemi itu ada dua hal yang kita harus belajar atau menjadi pelajaran bagi kita. Pertama, yang bertahan itu justru UMKM. Kecil ya Pak ya? Di Makassar itu yang bertahan UMKM yang sudah pakai semi online. Oke. Yang kedua tentunya digitalisasi. Nah, maka dengan itu Makassar memiliki konsep yang sudah terintegrasi sejak pandemi kemarin. Kami punya namanya Makassar Recover. Makassar Recover itu terdiri atas 3 ekosistem. Pertama city amenity, kedua adaptasi sosial, dan yang ketiga economic recovery. Nah, yang 2 ini sudah selesai. Pak ya. Nah, sekarang economic recovery. Nah, belajar dari pandemi, maka inti daripada recovery ekonomi kita adalah UMKM objeknya. Kemudian apa yang kami lakukan di UMKM? Hibridisasi ekonomi. Nah, menjadi ekonomi yang hybrid ini adalah bagaimana kita bisa mentransformasi UMKM analog, kemudian menuju UMKM yang digital. Kami mendirikan namanya inkubator center. Inkubator center. Tempatnya di gang-gang, di lorong-lorong. Oh, jadi lorong itu kalau di sini gang gitu ya Pak ya? Gang, ya. Lorong-lorong kami punya 8.700 lorong. 8.700 lorong. Kami sudah mencanangkan 5.000 lorong kita akan jadikan namanya lorong wisata. Nah, selama ini kita ada serial lorong, ada lorong sehat. Kita sudah dapat inovasi Indonesia yang terbaik, beberapa lorong KB, lorong inflasi. Nah, di lorong-lorong itu kita berharap satu UMKM minimal bisa tumbuh, kemudian masuk inkubasi. Nah, persoalan yang paling besar dari UMKM adalah off-taker. Nah, ini kadang-kadang tidak dibicarakan. Nah, pada saat masa inkubasi, kami jadi off-taker. Pemerintah kota jadi off-taker. Kami sudah lakukan di bank sampah kami. Kami punya 1.000 bank sampah dan itu juga UMKM. Ya. Kami beli dengan bank sampah pusat namanya.
semua produk bank sampah pasti dibeli. Ya. Dan kami untung juga. Untung ya, Pak ya. Ya, jadi artinya UMKM adalah titik kalau kita ingin kuat, resilient ekonomi kita, maka perkuat UMKM, basisnya jelas, dan transformasi UMKM menuju digitalisasi menjadi penting. Ya. Karena terbatasnya gang atau lorong itu menjadi tidak ada setelah dia bisa online, kira-kira begitu. Dan kami sementara mempersiapkan platform sendiri namanya Marvek, Makassar Virtual Economic Center. Kami punya command center sendiri, sedang kami bangun, tahun depan jadi insya Allah. Jadi kalau untuk orientasi ekspor, saya kira ini masalah kualitas. Ya, saya baru jalan-jalan keliling-keliling di berbagai negara, ternyata apapun sebenarnya kalau sesuai standar dan kebutuhan itu bisa ekspor. Ya. Nah, makanya yang penting adalah bagaimana mempersiapkan standarisasi dan sertifikasi itu agar semua produk kita sekecil apapun, ya seperti ada di Makassar ada kancing misalnya, ternyata kancing itu mensuplai merek-merek terkenal di dunia dari kerang. Oh, kerang ya? Kerang. Nah, kemudian kita punya emas, ya emas Makassar itu cukup terkenal. Itu juga dipakai sampai di mancanegara. Kita punya silk, tapi bukan dari Makassar. Bukan dari Makassar ya, silk, Pak? Ya itu juga banyak dipakai di mancanegara oleh perancang-perancang terkenal. Saya kira begitu. Ya, terima kasih Pak. Dari pemantau yang menghidupkan UKM berasal dari lorong. Dan tadi sebenarnya ini sudah datang ke forum ini Pak Wali Kota Bukit Tinggi, Pak Herman. Selamat siang, sudah hadir di sini. Nah, mohon izin untuk mic-nya Pak Herman. Dibantu, Mas. Ini. Nah. Terima kasih. Oke, siang Bapak. Pak Herman, Safar, ini kita pernah bertemu di rumah dinas Bapak di Bukit Tinggi. Oke. Bukit Tinggi adalah satu tujuan wisata yang terkenal karena jam gadang, hawanya sejuk, ya, dan tentu mempunyai produk-produk unggulan di UKM di Bukit Tinggi, Pak Herman. Bisa cerita Pak, bagaimana sebagai wali kota di Bukit Tinggi, Bapak dari kaum muda ini bisa mendorong mereka untuk bisa menghasilkan produk yang berkualitas, syukur-syukur bisa diekspor ke luar negeri, Pak. Silakan Pak Herman. Oke, di kota Bukit Tinggi ini 8% populasi kita itu bekerja. 8% ya, Pak? Di Pemko, di perusahaan-perusahaan yang ada di kota Bukit Tinggi. Sisanya adalah UKM. Ya. Sebelum COVID ini sudah berjalan normal ya. Ya. Pasca COVID ini UKM ini kehilangan potensi penghasilan, sebenarnya yang hilang itu hanya potensi penghasilan 1 hari. Beda dengan perusahaan-perusahaan besar, begitu ada COVID kemarin dia kehilangan 10 tahun laba perusahaan. Kalau UKM kami hanya 1 hari kehilangan. Jadi pola kita memulihkan ekonomi masyarakat para pelaku usaha adalah dengan memberikan bantuan modal tanpa bunga di Pemko. Ini berjalan di tahun sekarang. Ya. Seluruh biaya administrasi, biaya asuransi, lalu beban bunga yang harus dibayarkan oleh masyarakat ditanggung oleh APBD. Alhamdulillah serapannya ini hampir 100% di bulan ke-7 di tahun berjalan. Dan juga apakah Bukit Tinggi ini ada barang-barang yang kita ekspor? Secara mandiri ada masyarakat yang memang sudah melayani kebutuhan belanja dari pedagang asal kota Malaysia, asal negara Malaysia. Ya. Mereka datang sendiri langsung ke kota Bukit Tinggi lalu belanja membawa beberapa produk fashion. Ya. Karena memang pakaian-pakaian khas daerah kota Bukit Tinggi, daerah Minang, sebenarnya menjadi pakaian harian buat masyarakat Malaysia di negaranya. Oh, jadi sudah terkenal di Malaysia ya Pak? Sudah, mulai dari sendal datuk itu juga laku di sana. Masyarakat kami ada yang mengirim secara rutin. Lalu juga pedagang di sananya juga asal Minangkabau. Oh. Jadi hubungan antar pedagang Minang yang berada di Malaysia, lalu juga produksian masyarakat lokal ini yang membuat produk kita bisa tembus ke pasar negara Malaysia begitu. Dan jadi juga, ini songketnya ya Pak ya?
baju baju, kurung. baju kurung ya, Ya, baju kurung dengan warna-warna yang cerah. yang cerah ya, Ini laku di Malaysia ya Pak ya. Kira-kira selama ini ada hambatan Pak untuk mengirim barang-barang garmen itu ke Malaysia dari Bukit Tinggi? Yang difasilitasi oleh pemerintah belum ada. Belum ada ya? Tapi masyarakat sudah mandiri dan juga para pedagang asal negara Malaysia ini mereka berkunjung langsung tenteng barang bawa ke Malaysia. iya. Tapi masalahnya sekarang pasca Covid pelayanan penerbangan Malaysia Padang kan ditutup. Ya. Kita 1.300.000 kunjungan satu tahun. Ya. Regional. Ya. 300.000 itu Malaysia masuk ke Kota Bukit Tinggi. Ini hilang sekarang. Adalah beberapa sekarang juga masuk dari Rusia, tamu Turki dan segala macam, tapi masih 5% dari jumlah pengunjung sebelum Covid. Ya. Ya begitu. Itu ya yang terjadi ya Pak ya. Ya. Tapi moga-moga ini Covid segera berlalu sehingga apa yang kemarin sudah didapatkan oleh UKM dari Bukit Tinggi bisa kembali. Penerbangan Malaysia Yang Padang penting segera penerbangannya dibuka ya Pak ya. Baik, moga-moga penerbangannya segera dibuka dan kita semua dapat. Tepuk tangan buat Bukit Tinggi. Dan saya ingin bergeser ke Payakumbuh ini Pak. Nah, mohon izin. Jadi Payakumbuh Terima ini kasih, Pak. saya mendengar ada sentra rendang. Dan katanya rendangnya dahsyat ini. Pak Wali Kota bisa cerita Pak Bugula, bagaimana sentra rendang dan apa pengaruhnya rendang buat UKM di Payakumbuh Pak? Iya, terima kasih Pak Feby. Kita mencoba berpikir untuk bagaimana rendang ini standarnya benar gitu Pak. Ya. Sebenarnya secara bisnis pada umumnya orang awak ini kan pengusaha. Ya. Jadi nggak ditolong pun dia sebenarnya sudah berusaha. Sudah laku barangnya. Cuma persoalannya begini, ketika ditelisik dapurnya ini nggak memenuhi standar internasional walaupun bersih gitu. Jadi kami melihat kalau kita bicara bisnis di level internasional, Ya. itu sudah harus ada sertifikat ini, itulah semacam-macam. Ada sertifikat A, ISO, sertifikat B gitu ya? Saya ISO 22.000 misalnya, ISO 1400, macam-macam lah gitu ya, Ya. Pak ya. Selain yang standar nasionalnya juga harus dipenuhi gitu ya. Ya. Termasuk halalnya dan termasuk juga SNI-nya, MD segala macam izin edar gitu. Nah tentu yang akan ditelisik nanti adalah tempat produksinya. Tempat produksi ya Pak ya? Ya seperti yang katakan Pak Riza tadi yang dari koperasi, saya sekitar 3-4 tahun yang lalu sebelum Covid, kita mengajukan sebuah konsep di mana ini adalah rumah produksi bersama, memenuhi standar internasional semua, dan itu kita ajukan Kementerian Perindustrian dan ditanggapi dengan membangun pusat produksi rendang gitu. Nah kemudian pusat produksi rendang ini dikelola oleh pemerintah daerah bekerjasama dengan koperasi pengusaha rendang. Ya. Jadi pengusaha rendangnya kalau ditanya mana dapurnya, ya itu pusat produksi rendang Jadi itu. dapur bersama itu Pak? Nah, ya? dapur bersama Hanya itu. untuk memenuhi syarat sertifikasi. Ah iya, tapi dipakai. Tapi bukan tipu-tipu Pak ya ini? Bukan Ya, ya? bukan. Jadi dengan itu memang saya akui kalau rendang itu kan yang sensitif kan dagingnya Pak ya. Ya. Artinya kalau ekspor daging itu ribet lah, banyak persyaratan. Tapi secara bumbu, pastanya ataupun rendang yang tidak pakai daging kan banyak juga gitu ya. Ya. Itu sangat diminati di luar negeri sebenarnya. Ya. Saya pernah pameran di Arab Saudi, satu orang Arab itu 5 kaleng dia beli, dia makan aja, habis selesai sebentar itu aja. Ya. Ya. Jadi itu sangat berpotensi gitu. Nah ya kita memang kemarin ketika Covid sempat sudah bahkan kontrak dengan Kementerian Agama 450 ton untuk jemaah haji gitu ya. Ya. Nah itu ketika itu langsung Covid nggak jadi naik haji orang nih. Jadi udah rendangnya juga batal gitu, nggak apa-apa. Tapi sekarang sudah mulai lagi bangkit. Kemarin saya tidak sempat tengok karena sibuk. Itu ada pengiriman ke Jerman. Kemudian juga ke Malaysia ada beberapa rencana kerja. Kemudian juga penyelenggara umroh mulai rajin datang ke tempat kita untuk produksi. Di samping yang sudah produksi jual ke Pulau Jawa itu rata-rata ada beberapa yang saya tengok itu sekitar 200 sampai 250 kilo per hari itu dagingnya. Nah
Nah, masalah daging juga kadang-kadang dia bermasalah, jadi kita bantu juga gitu. Nah, gitulah kira-kira. Jadi sekarang sudah ada punya kita rumah produksi standar pabrik kelas-kelas Indofood lah gitu. Ya. Itu ya Pak ya. Iya. Jadi Payakumbuh ini ikonnya adalah rendang Pak ya. Seperti kebanyakan juga di wilayah-wilayah lain Sumatera Barat. Kita beri tepuk tangan pada Payakumbuh. Terima kasih. Dan saya akan menyapa dulu Pak Marolop Nainggolan ini. Pak Marolop apakah sudah bergabung dengan kita? Direktur Pengembangan Pasar dan Informasi Kementerian Perdagangan. Selamat sore Pak Marolop. Pak Marolop Nainggolan sudah tersambung? Sudah Pak. Marolop, bahasa bisa kedengaran Pak. Ya. Saya ingin Bapak cerita Pak untuk membantu UKM karena UKM ini kan biasanya harus mendapatkan surat ini, surat itu, sertifikat ini, sertifikat itu dari Kementerian Perdagangan. Mungkin Bapak bisa ceritakan secara singkat apa yang harus UKM lakukan ketika mereka mau berorientasi kepada ekspor. Silakan Pak Marolop. Ya, suara Bapak putus-putus, tapi saya kira-kira bisa menangkap apa yang dimaksud. Bisa kedengaran ya? Lanjut. Baik. Ya, baik Pak. Jadi mungkin saya sapa dulu Bapak Ibu sekalian yang hadir di lokasi di Padang. Saya juga menitipkan pesan dari Menteri Perdagangan Pak Zulkifli Hasan yang tidak bisa hadir pada kesempatan ini. Beliau ada tugas yang mendadak yang tidak bisa diwakilkan. Jadi memberikan tugas kepada saya untuk mewakili beliau. Jadi Bapak Ibu sekalian, terutama Bapak Wali Kota yang tadi sudah hadir secara fisik. Kemudian saya mencatat Pak Dahlan Dai, CEO dari Tribun Network. Pak Febi, terima kasih Pak sudah memoderasi kita. Mudah-mudahan saja pertemuan hari ini bisa mendapat manfaat untuk kita semua, terutama buat UKM kita. Jadi Pak Febi, kalau ditanya apa yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan untuk meningkatkan ekspor, terutama dari UKM, sebenarnya cukup banyak. Saya mungkin tidak cukup waktunya nanti kalau semuanya saya jelaskan, tapi saya akan menambahi saja apa yang disampaikan oleh Pak Riza Damanik tadi dari KUKM, karena sebenarnya sudah hampir semua itu sudah disiapkan oleh Kementerian KUKM. Kami mungkin lebih banyak cerita kepada pasar saja. Jadi kami dari Kementerian Perdagangan lebih banyak memberikan fasilitasi ke pasar, Pak. Bagaimana produk-produk UKM kita bisa masuk ke pasar. Tentu caranya bisa melalui promosi, bisa melalui business matching, bisa melalui hal-hal lain yang berkaitan dengan itu. Informasi dari pasar kami akan sampaikan kepada para UKM kita yang memang membutuhkan informasi itu. Dan tentu saja di dalam digitalisasi perekonomian sekarang, kami juga menyiapkan layanan-layanan yang sifatnya dari online, sehingga tidak perlu harus bertatap muka dengan kami untuk mendapatkan informasi yang sederhana misalnya. Tidak perlu harus berhubungan dengan atas perdagangan langsung, cukup dengan kami juga bisa di Jakarta, berbahasa Indonesia, tidak perlu harus menunggu lama, kami bisa menyiapkan informasi yang dibutuhkan. Katakan saja, kalau ada produk dari UKM kita yang siap, tadi saya melihat dari catatan saya, dari Padang Panjang ada susu, ada kulit, kemudian dari Makassar ada kancing dari kerang, kemudian Bukit Tinggi dengan baju kurung songket, serta Payakumbuh dengan rendangnya. Menurut saya ini semua bisa kita pasarkan ke luar negeri, dan informasinya ada di tempat kami, di Kementerian Perdagangan di Jakarta. Saya mungkin nanti akan memberikan sedikit informasi mengenai bagaimana cara mendapatkan layanan dari Kementerian Perdagangan, khususnya untuk UKM kita, untuk bisa melakukan ekspor atau mendapatkan informasi. Nanti saya minta izin untuk share video sedikit, mungkin dalam tempo 30 detik, videonya bisa nanti ditayangkan. Jadi Pak Febi, kami juga memiliki layanan untuk UKM kita bisa memamerkan produknya secara permanen di Jakarta. Itu secara fisik. Kami akan setiap minggu
mengundang para buyers dari luar negeri maupun perwakilannya untuk melihat produk-produk itu. Nanti bisa juga dimanfaatkan itu. Ada di kantor Kementerian Perdagangan di lantai 2, namanya di INA Export Permanent Trade Exhibition. Nanti juga sebentar saya akan sampaikan informasinya secara virtual, secara visual, supaya bisa dimengerti. Kemudian secara online, kami juga menyiapkan platform inaexport.id. Jadi platform ini adalah platform dari Kementerian Perdagangan yang melibatkan dan didukung oleh 46 kantor perwakilan perdagangan di seluruh dunia, yaitu Atas Perdagangan dan TPC. Dan melalui platform ini, para pelaku usaha yang berada di dalamnya, yang menjadi anggota di dalam INA-Export ini, akan mendapatkan inquiries, permintaan dagang dari buyers di luar negeri langsung kepada yang bersangkutan. Atas Perdagangan menempatkan permintaan-permintaan dagang pun di sana. ITPC mencari produk juga melalui platform ini, sehingga ini memudahkan untuk kedua belah pihak dari Indonesia maupun dari luar negeri untuk memulai bisnis. Di sana pelaku usaha kita boleh bernegosiasi harga yang ditawarkan, kemudian bagaimana cara pembayaran dan sebagainya, silakan bernegosiasi di situ. Kami dari Kementerian Perdagangan, dari INA Ekspornya, pengelola, hanya mengawasi saja supaya kedua belah pihak kredibel. Buyers-nya kredibel, sellers-nya juga kredibel. Maksudnya jangan sampai ada tipu menipu gitu ya. Itu harus kita jaga supaya buyers kita juga percaya untuk mencari produk-produk Indonesia. Itu mungkin sebentar Pak yang bisa saya sampaikan. Saya mohon izin bisa share screen sebentar untuk video mengenai layanan yang saya sebut tadi. Pak Feby, bagaimana Pak? Ya, lanjut Pak. Videonya Pak. Baik. Ya, saya berikan sebentar ya. Saya lihat dulu. Buat UKM untuk mengikuti Expo, jadi langsung bisa bertemu dengan buyers, yang bisa saya simpulkan dari apa yang Pak Marolop sampaikan. Jadi UKM di Sumbar bisa juga memanfaatkan ini. Kita tonton bersama video Pak Marolop dulu. Silakan Pak. Saya nggak bisa ya? Kemana nih larinya? Sebentar dulu Pak. Nggak apa-apa Pak, santuy aja Pak. Apa saya sudah dibolehkan share screen? Share screen untuk... Oke Pak, sudah bisa Pak, share screen Pak. Lanjut. Bisa ya? Sebentar. Saya cari dulu ini kalau gitu. Ya. Ada 3 video Pak. Ya. Satu lagi Pak, 2 lagi Pak, supaya nanti ke saya pikir panjang videonya, ternyata pendek. Siapapun. Ya, kurang 1 Pak videonya Pak. Ya.
Baik, Pak Febi, itu ada 3 video. Saya nanti akan kirimkan ke Pak Febi. Tolong disebarkan kita supaya mereka bisa memanfaatkan layanan kita. Jadi layanan ini layanan yang tidak berbayar. Di depan maupun di belakang tidak dibayar. Jadi supaya tidak ada kesan nanti ini adalah promosi yang dibayar, tentu kami minta nanti Pak Febi dan network bisa membantu supaya kita bisa membantu para UKM kita. Di INA Export sendiri kami sudah mendaftarkan 12.000 pelaku usaha kita masuk di dalam inaexport.id sehingga buyers kita memiliki pilihan yang cukup besar untuk produk-produk Indonesia. Jadi produk UKM yang memang ingin masuk ke pasar ekspor, silakan memanfaatkan layanan ini supaya kami juga memiliki, tentu sebagai pemasar, kami membutuhkan informasi yang lengkap dari para UKM kita supaya kita bisa promosikan. Jadi silakan Pak nanti dikirimkan kepada para UKM kita ketiga video tadi untuk bisa digunakan. Kepada Bapak para pejabat di daerah, terutama ada Pak Wali Kota ini, ada beberapa yang hadir. Kami juga siap Pak untuk membantu Bapak-Bapak apabila ada produk-produk yang memang sudah siap ekspor. Menurut Bapak-Bapak sudah siap secara kapasitas, kuantitas, kemudian kualitasnya. Tentu kita berharap bisa kami dapat dari Bapak, para wali kota, para pimpinan daerah, untuk bisa kami promosikan. Karena kami melakukan business matching Pak setiap minggu di kantor di Kementerian Perdagangan di Jakarta. Kami mengundang buyers dan para perwakilan buyers ke kantor kami untuk bertemu dengan para pelaku usaha. Jadi setiap Kamis kami akan melakukan pertemuan. Besok kami akan melakukan kegiatan yang sama. Sebagai informasi Bapak, 5 pelaku usaha kami undang dan 5 dari buyers kami undang untuk bertemu di kantor perdagangan di Jakarta. Kami jadwalkan untuk mereka berbicara, menjelaskan produknya seperti apa. Nanti buyers dan perwakilan buyersnya bertanya kira-kira seperti apa rencana bisnis yang mungkin dilakukan. Kami lakukan layanan setiap hari Kamis. Tetapi karena situasinya juga ini adalah pembatasan karena pandemi, kami batasi 5 perusahaan setiap minggu untuk bisa bertemu. Jadi kami menyiapkan tempat untuk mereka. Kemudian setiap hari Senin dan Rabu kami juga melakukan latihan-latihan yang sifatnya untuk membantu para UKM kita masuk pasar ekspor. Ada saja pelaku usaha kita yang belum mengerti cara bayar, belum mengerti bagaimana bernegosiasi. Nah, tentu kami juga menyiapkan layanan itu, Bapak-bapak, para pemerintah di daerah. Silakan Bapak dimanfaatkan layanan ini sehingga kita bisa memberikan dukungan yang baik untuk UKM kita. Demikian Pak Febi, saya kembalikan ke Pak Febi. Terima kasih Pak. Pak Ralop Nainggolan tadi, Pak Marolop sudah menawarkan kepada para kepala daerah memanfaatkan fasilitas yang ada di Kementerian Perdagangan. Pertemuan dengan para buyers akan dilakukan setiap hari Kamis. Jadi mohon ini dimanfaatkan juga ibu-ibu yang sebagai praktisi UKM. Dan selanjutnya saya ingin bergeser ke pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Pak Gubernur diwakili oleh Kepala Dinas Koperasi dan UKM Pak Maswir. Pak Naswir, silakan Pak bisa menjelaskan kepada kita semua apa yang telah dan sedang yang akan dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sumbar ini Pak. Karena di wilayah Sumbar ini kan sangat terkenal nih produk-produknya. Ini termasuk yang saya pakai. Ya, ini saya kemarin beli 5 Pak, karena ternyata topi semacam ini jenisnya banyak. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Febi. Yang pertama, saya mohon maaf, menyampaikan salam maaf dari Pak Gubernur. Rencananya beliau mau datang tadi, jadi saya mau ragu-ragu, sehingga saya standby duduk di belakang. Iya Pak, silakan. Berarti nanti kalau datang beliau duduk di depan saya. Iya Pak. Tapi terakhir, dari informasi terakhir, ada lagi tamu dari beliau yang datang, sehingga beliau nggak bisa datang pada kegiatan kita yang sangat-sangat baik ini.
pada kondisi yang seperti ini. Kemudian kalau kita berbicara permasalahan peran pemerintah kota dan provinsi, di Sumatera Barat ya, dalam rangka mendukung UMKM, pemerintah provinsi sudah menuangkan dalam bentuk progul. Ya. Jadi ada 3 progul dalam rangka menggenjot dan mendukung UMKM untuk lebih maju dan bisa naik kelas. Yang pertama, progul yang pertama itu bagaimana terwujudnya 100.000 entrepreneur di Sumatera Barat. Ya. Ini memang kita genjot mulai dari 2021 sampai 2026. Sehingga ada 15 SKPD yang ditargetkan untuk mencapai kegiatan ini. Kemudian juga bekerja sama dengan perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi negeri swasta yang ada di Sumatera Barat. Karena dari perguruan tinggi ini banyak milenial-milenial, terutama yang sudah didik tentang kewirausahaan. Nah, ini yang kita lanjutkan nanti, kita lanjutkan sehingga kita harapkan menjadi pengusaha-pengusaha tangguh. Kemudian program yang kedua, bagaimana mendekatkan mereka dengan akses permodalan. Modal ya Pak ya? Ya, supaya mereka dapat modal. Tadi dari Bukit Tinggi sudah disampaikan oleh Pak Wali dalam rangka menggenjot supaya tumbuh para UMKM itu dan terhindar dari lembaga pembiayaan ya Pak terhindar dari lembaga pembiayaan yang ilegal. Bahkan Pak Wali memberikan zero pembiayaan ya Pak, zero pembiayaan dan bekerja sama dengan BPR. Kemudian juga banyak daerah-daerah lain yang berbuat seperti itu. Cuma bervariasi, kalau Bukit Tinggi zero pembiayaan, ada juga kabupaten kota yang 2% atau 3%. Dan Sumatera Barat juga menggulirkan program yang namanya program Simama yang bekerja dengan Bank Nagari. Kemudian yang ketiga, program yang ketiga, meningkatkan kapasitas kewirausahaan para UMKM, kemudian digitalisasi. Karena memang ini program sekarang, terutama masalah digitalisasi. Kita merasakan sendiri di lapangan terhadap masalah digitalisasi ini. Untuk memberikan legalitas-legalitas kepada UMKM, diperlukan digitalisasi. Karena seluruhnya diinput melalui digitalisasi. Mulai dari NIB, Sihalal, IPRT, diinput melalui digitalisasi. Sehingga ini hal-hal yang sangat mendesak dan melakukan legalitas dan juga menyangkut tentang pemasaran-pemasaran. Kemudian di samping itu, dalam rangka menggenjot pemasaran-pemasaran di Sumatera Barat, Pak Gubernur juga memanfaatkan kerjasama Pak Wali. Saya izin, mohon maaf Pak Wali, Pak Gubernur tadi mohon izin ada tamu, jadi kita mewakili. Baik, lanjut Pak. Kemudian dalam rangka meningkatkan pemasaran dan kita cari pemasaran yang produk-produk yang spesifik di tempat kita di Sumatera Barat, terutama rendang Pak. Rendang tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Wali Payakumbuh, ada koperasi rendang di sana. Kemarin ini benar kita sudah lakukan pengiriman barang 1 ton ya Pak Wali. Kita kirim ke Ambruk ya, 1 ton. Ini kita memakai hubungan rana dan rantau. Ya. 6 bulan kita kuransi itu. Yang membantu mengkurasi itu adalah orang-orang kita yang ada di orang-orang Sumatera Barat ya. Yang ada di Ambruk. Oh, ya. Ini Pak Budi Indra yang mengkurasinya. Bahkan beliau dalam rangka membantu para UMKM kita, terutama yang mikro-mikro ini, biaya akurasi dia yang membackup. Oh gitu ya Pak ya, luar bahkan biasa. Bahkan sudah ada di sana ada toko Indonesia. Di sini juga ada UMKM kita. Ada UMKM kita sini, Bu Rina mana? UKM itu, berdiri Bu. Nah nih. Ya. Ini Dapur Mutiara tepuk tangan. Koperasi Anak Nagari. Ya. Koperasi Anak Nagari. Di bawah Koperasi Anak Nagari bersama Dapur Mutiara. Beliau inilah yang mengirim 1 ton rendang dengan kemasan 50 ton rendang Pak ya? 50 gram ya. Wih, tepuk tangan 1 ton rendang nih. Kemudian ini sudah termotivasi, kemudian produk-produk rendang lain juga termotivasi. Ya. Dan menurut rencana juga Ika Boga dari Kota Padang, Koperasi Ika Boga dari Kota Padang, ya coba
Koperasi Kaboga ya, Kota ini. Padang. Nah, tuh tepuk tangan. Ini juga rencana akan ngirim bumbu rendang ke Norway sama rendang, Pak, Australia. Bukan rendangnya tapi Bukan rendang. bumbunya. Kalau rendangnya susah masuk ke negara orang, Pak. Bumbunya doang, Pak ya. Nah, kalau nggak bisa rendangnya masuk, bumbunya kita kirim. Iya. Sehingga kita galanglah antara kerjasama Rana dan Rantau. Ya. Dan mohon doa, mudah-mudahan ini juga bisa tercapai. Kemudian saya juga coba Pak Wali Sawalunto, Pak Desra, kita juga coba kemarin mengirim sampel gula semut yang dari Lumindai. Ya, ini ori karena orang banyak minum gula semut. Gula semut ya? Nah, gula semut ini yang kita kirim, baru kemarin kita kirim 2 kilo. 2 kilo, untuk Pak ya? sampel di sana. Contoh dulu ya, Pak ya? Ya, contoh dulu, Ya. dikurasi dulu di sana. Betul. Kita ikuti lagi jejak bumbu rendang. Kalau bumbu ini rendang. nanti dikembalikan, kemarin saya juga ditelepon dari Amruk, tolong kirim lagi sampelnya. Nanti kalau sudah lolos, dikurasi, kemudian sudah jelas off-takernya di sana, Ya. kemudian kalau bisa masuk di toko Indonesia yang ada di Amruk, Jadi yang dikelola masuk dulu ke oleh toko orang Indonesia Ya. yang keturunan nyaman. Nah, ini nanti kita kirim lagi. Ya. Mudah-mudahan kita doakan bersama, kita kirim produk-produk kita ke luar negeri yang spesifik, sehingga banyak semangat dan termotivasi daripada masyarakat-masyarakat kita, terutama para UMKM kita Ya. yang ada di Sumatera Barat. Ya. Karena yang paling banyak di Sumatera Barat itu adalah yang mikro. Ya. Yang mikro, Pak, 89% mikro. Ya. Nah, ini yang berjuang, ini pejuang-pejuang kesejahteraan ini. Jadi yang mikro hadir ini. di sini pejuang UKM Iya, semua, Pak ya? pejuang kesejahteraan nih, Pak, para mikro ini. Ya. Ini ada semua ini. Ya. Tepuk Ditambah tangan lagi buat oleh pejuang mahasiswa. UKM nih. Ya. Pejuang UKM. Ya. Semangat, Semangat. semangat ya. Ya. Semangat. Begitu, Terima Pak kasih, ya. ya. Terima kasih. Pak, kita akan bergeser sedikit ini. Kebetulan Pak Wali Kota Padang baru hadir, tapi kita todong aja sekaligus beliau. Ya, setelah tadi disebutkan, Pak Wali, di Kota Padang ini menurut Pak Wali ada 40.000 UKM. Ya, pasti ini produknya jos ini, dahsyat ini, Pak Wali. Bisa dijelaskan ini, apa saja yang bisa kita gaungkan ke tingkat nasional ini, produk-produk UKM dari Kota Padang yang beberapa waktu yang lalu menjadi tuan rumah dari Rakernas ke-15 Apeksi. Silakan Pak Wali. Izin berdiri, Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati bapak-bapak kami dari Bapak Menteri ya tadi ya? Oh, oke, mewakili. Oke. Maaf, ya. Yang mewakili dari Kementerian UMKM, Bapak Menteri yang kami hormati Pak Teten, Mas Zuki, ya. Dan mungkin juga Pak Zulkifli Hasan selaku Menteri Perdagangan, mungkin diwakili ya? Atau mungkin Diwakili Pak Marolop Nainggolan, Pak. Oke, Marolop. Direktur Pengembangan Pasar dan Informasi. Yang kami hormati Bapak Gubernur yang dalam hal ini diwakili Bapak Nazwir, Pak Dinas UMKM dan Koperasi Provinsi Sumatera Barat. Yang saya hormati jajaran dari pemerintahan Provinsi Sumatera Barat. Yang kami hormati bapak-bapak dan ibu-ibu mungkin dari para wali kota yang saya hadir, saya lihat ada Pak Ramadan ya dari Makassar. Saya lihat ada Pak Fadli Amran juga dari Sawalunto. Bapak Dr. Genius dari Pariaman. Bapak Bima Arya mungkin atau yang mewakili kali ya. Dan juga saudara saya Pak Safar, Bukit Tinggi, dan Pak Riza Falepi dari Payakumbuh, Pak Dery Asta, ya dari Sawalunto, Pak Zul Afian ada? Enggak deh, ya atau mewakili? Mungkin mewakili dari Medan kali ya, Bapak Bobi Nasution. Ya. Dan yang saya hormati para pengamat atau yang dari pengamat UMKM, ya akademisi Fakultas Ekonomi, pengamat marketplace digital, ya,
Dan tentunya yang kami hormati seluruh jajaran, saya lihat ada Kepala Dinas UMKM, Pak Ferry, dan juga Disnakerin, Pak Dian Fakri, ya, dan jajarannya. Saya lihat juga ada perwakilan dari HIPMI ini, HIPMI Kota Padang, Mas Agung, ya, Uda Agung. Yang saya hormati dari perwakilan PHRI kali ya, PHRI, Perhotelan dan Restoran. Dari IMA saya lihat, ya, Ibu, makasih. Ada komandannya di belakang, Pak Darmawi, ya. Yang saya hormati juga para pelaku usaha se-Sumatera Barat, ya, dan juga tentunya para tamu undangan, ya, yang kami hormati. Saya mohon maaf tidak bisa sebutkan satu persatu karena kita ramai, dan intinya yang berbahagia yang dirahmati Allah SWT. Saya pertama mohon maaf, Bapak, karena saya memang beberapa hari terakhir melayani tamu. Ya, Pak. Jadi banyak kegiatan, Pak Wali. Saya beberapa hari terakhir, ada 5 hari ini tidak menjalankan tugas fungsi saya sebagai pengayom masyarakat, mendengarkan kegiatan mereka. Jadi tadi pagi dah mulai lagi. Jadi saya mohon maaf terlambat Bapak Ibu semua, bukan disengaja tapi memang sengaja di hari Rabu ini semua kegiatan yang tertunda saya pindahkan gitu. Saya mohon maaf ya terlambat, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Ibu Bapak semua. Yang saya hormati juga, oh ya hadir juga nih anak-anak HIPMI semua ya. Selamat datang HIPMI dari Provinsi Pak Dayan. Baik, tadi pertanyaannya bagaimana kondisi? Ya, 40.000 UKM banyak banget loh Pak. 40.000 ini Bapak ya, sebenarnya 40.000 ini gabungan dari semua multidisciplinary sektor gitu ya. Ada ya mestinya seperti jasa, ada ya karena di UKM ya, jadi tidak hanya UMKM tapi UKM, usaha kecil menengah juga seperti akomodasi ya, seperti juga kuliner ya, dan juga ada kriya ya, kerajinan tangan, ada fashion juga Bapak Ibu ya, karena kita Kota Padang ini alhamdulillah punya para desainer handal juga alhamdulillah, ada 16 orang ini, salah satunya yang sering saya pakai bajunya Pak, jadi itu yang seperti yang yang Bapak pakai sekarang nih, Deta ini. Deta Pak ya, namanya Deta. Nah itu artinya upaya kami juga untuk mempromosikan produk-produk mereka. Dan juga ada dari kegiatan usaha seperti laundry ya, saya lihat banyak Pak di Kota Padang, terutama sekali para pedagang ya, pedagang yang pelaku usaha yang bergerak di kebanyakan bidang kuliner ya, makanan-makanan berat dan makanan ringan. Jadi artinya kami tidak jauh beda juga dengan Bukit Tinggi, dengan Sawalunto punya pedagang-pedagang baik yang bergerak di rumah sendiri maupun di luar. Nah intinya kami pemerintah hadir sebagai jembatan. Ini yang kami garis bawahi. Ya, jembatan ya Pak ya. Jembatan ya, kami hadir sebagai jembatan untuk bagaimana mencarikan mereka pangsa pasar. Seperti contoh, saya kemarin berkomunikasi dengan seorang pelaku usaha namanya Afrizal ya, dia bergerak di bidang pembuatan sendal Pak. Ya, usaha-usaha kerajinan tangan itu sendal yang bisa dipakai buat rumah dan mungkin hotel dan lain-lain. Ya. Tapi keluhannya, Pak, saya nggak bisa komunikasi dengan pemilik hotel gitu. Ya. Alhamdulillah karena kita punya hubungan baik dengan PHRI, saya langsung kontak Bu Rina waktu itu. Dan Bu Rina berminat. Pak, daripada ngomong ya bukan tidak memberikan kesempatan kepada yang lain, tapi tentu lebih baik kita memperjuangkan saudara kita yang ada di daerah kita ya. Jadi sebelumnya dia ngambil di Cirebon katanya. Ya. Tapi nggak apa-apa lah Pak, demi untuk bisa membantu saudara, katanya Bu Rina. Ya. Demi membantu saudara kita yang di Kota Padang, ayo saya beli produknya mereka. Jadi kita jadi jembatan Pak. Kita menghubungkan dan memberikan fasilitas. Seperti contoh alhamdulillah Bapak Ibu, kami alhamdulillah ini
masih ada bau-baunya Apexi. Ya. Ini Pak Wali Kota kita ya, alhamdulillah nggak pulang-pulang. Udah saya, bang saya, saudara saya Pak Fadli Amran juga ya, dan yang lain-lain. Kami masih ada rasa bahagia ya, karena kami alhamdulillah melayani tamu-tamu kami dari 98 wali kota se-Indonesia, Ibu Bapak, Ya, yang hadir di Kota Padang. Kota Padang. Ya. Dan baru selesai kemarin malam dengan penutupan festival budaya Nusantara. Itu ramenya minta ampun, Pak. Sampai-sampai mereka itu terpaksa kita suruh jalan aja, jalan-jalan. Kau boleh menari. Kalau menari 15 menit kali 98 itu berapa lamanya? Mungkin sampai subuh nggak selesai. Iya. Jadi akhirnya kita ya senang dan bahagia kita bisa bawa kesenian peradaban dari mana-mana dari kota yang ada di Indonesia dilihat langsung oleh masyarakat Minangkabau, ya, Kota Padang dan Sumatera Barat. Alhamdulillah. Ya. Ini jadi edukasi buat generasi muda. Jadi kita alhamdulillah juga kita sudah punya gedung Bagindo Azizkan Youth Center. Nah, gedung itu adalah tempat wadah bagi para kreativitas, para anak-anak muda yang punya kreativitas, ya, untuk mereka kita tampung, Pak. Ya. Selama ini anak-anak muda kita mengeluh, Pak, kalau kami buat kegiatan terbentur biaya, Pak. Biayanya misalnya penyewaan tempat, Pak. Dan untuk itu kami jawab, Bapak Ibu, kami buatkan tempat dan kami berikan kepada anak-anak muda kita, masyarakat Kota Padang khususnya dan Sumatera Barat free of charge, gratis gitu. Jadi kita tidak meminta apa-apa. Ya, kita tidak meminta apa-apa. Hanya saja tolong dijaga, jangan dirusak asetnya. Ya. Anggaplah itu rumah kita sendiri. Artinya semua operasional listrik, air, internet, pengawasan. Pemerintah kota yang nanggung. Itu APBD Kota Padang. Dan gedungnya dipakai oleh tadi barusan kami rapat dengan komite, saya minta sekarang ini ada pekan ekonomi kreatif. Saya minta minggu depan lain lagi, mungkin pekan sanggar tari. Minggunya lagi pekan seni rupa, minggunya lagi kuliner, minggunya lagi bermacam-macam sehingga jadi tempat tourism attraction di Bagindo Azizkan Youth Center tersebut. Nah, ini juga kami berikan rumah buat ekonomi kreatif, Pak. Jadi artinya mereka punya pangsa dan punya tempat untuk bisa bertemu, ya, para produsen atau mungkin investor juga bisa duduk melihat produk-produk mereka. Jadi ibaratnya itu seperti convention center gitu loh, tapi ala Kota Padang. Dan ya itu yang kita buatkan untuk mereka dan insya Allah ya ini akan berdaya guna sampai nanti. Inilah yang kami upaya Kota Padang lakukan. Yang bagaimana kita memperhatikan karena memang kota orang Minang ini orang dagang, Pak. Ya, dari semua 19 kota kabupaten se-Sumatera Barat itu memang dia para pengusaha semua. Dan alhamdulillah ya baik dari Kota Padang sendiri, baik dari kota-kota lain sendiri semuanya memperhatikan para UMKM-nya. Untuk itulah kami berharap Kota Padang bersama rekan-rekan kami ya para wali kota se-Sumatera Barat khususnya dan juga yang di luar dari Sumatera Barat seperti Pak Muhammad Pawan yang dari Makassar ya itu bisa berkolaborasi ya kita bisa menjadi panutan ya harapan dari masyarakat. Nah itulah gunanya pemerintah ini memberikan insya Allah solusi buat semua kebutuhan dari UMKM. Mungkin itu Pak. Ya, terima kasih. Makasih. Pak Wali Kota Padang Pak Henry Septa. Di sesi pertama ini saya ingin juga memberi kesempatan ini kepada Pak Wali Kota Pariaman, Pak Genius Sumar. Pak Genius bisa cerita dong di Pariaman itu yang menonjol dari UKM-nya apa saja Pak? Supaya kita bisa seluruh Indonesia ini kita kemudian pancar luaskan tahu potensi Pariaman. Silakan Pak Wali. Ya, terima kasih. Pariaman itu kita dorong menjadi daerah tujuan wisata. Tujuan wisata ya Pak ya? Orang datang, kemudian potensi kita memang gak ada yang lain cuma potensi alam yang bagus dan pantainya. Jadi kalau pantai, potensi pulau kita rawat baik-baik menjadi potensi wisata. Satu sisi lain, seperti ibarat rel, satu relnya jalan dan sisi lainnya UMKM-nya juga harus jalan. Orang datang ramai ke situ harus ada yang dibeli. Sehingga kita juga kembangkan UMKM seperti sulaman, rajutan, kemudian industri hilir dari kelapa misalnya,
kemudian briquette misalnya seperti itu sudah mulai dilakukan, kemudian kakao juga ada, kemudian fiber kelapa seperti itu dikembangkan di situ, dan ini jalan beriringan dengan pariwisata. Ya. Yang menonjol apa Pak di antara UKM? Barangkali ada yang punya potensi untuk ekspor. Untuk ekspor kita yang dari kelapa itu. Yang dari kelapa seperti, namanya briquette kelapa dan juga fiber kelapa itu. Ya. Ini udah beberapa kelompok industri yang sudah mulai jalan, dia kirim ke Timur Tengah dan beberapa daerah lain. Pak Bali bisa cerita Pak, kendala apa yang pemerintah Kota Pariaman alami ketika membina para UKM itu untuk tetap bisa survive, syukur-syukur produknya itu bisa mengalir ke seluruh penjuru Nusantara bahkan ke luar negeri. Apa ada kendala, Pak? Kita bicara UKM, pasti banyak usahawan di situ. Ada 800 orang lebih dari UMKM. Tetapi kita mesti berkembang untuk meningkatkan ekonomi skala ekonominya harus lebih besar. Jadi kalau kecil-kecilnya memang untuk skala lokal aja. Pasti saya pikir di setiap daerah seperti itu. Nah, bagaimana peran dari pemerintah atau gabungan beberapa kota misalnya, atau di tingkat provinsi, beberapa pengusaha-pengusaha kecil ini disatukan sehingga ekonomi skala ekonominya juga lebih besar. Nah, ketika dilakukan untuk ekspor bisa lebih efisien. Kalau dia kecil, ekspornya pasti tidak efisien, lebih mahal ongkos kirimnya daripada jual barangnya. Lebih mahal ongkos kirimnya dari harga barangnya Pak ya. Ini peran, nggak hanya peran pemerintah, kelompok-kelompok usaha sebetulnya yang lebih berperan. Jadi jangan terlalu tinggi intervensi negara untuk melakukan hal seperti ini, tetapi bagaimana kelompok kadin, kelompok pengusaha muda seperti yang dorong seperti itu, kenapa mereka bekerja akan lebih efisien. Pemerintah cuma mendorong di belakang, tapi ke depannya adalah harus pengusahanya. Kalau kita terus nggak akan efisien dia. Ya itu, terima kasih Pak Wali Kota Pariaman, Genius Umar, kita beri tepuk tangan Pak Genius. Dan sebelum memasuki sesi kedua, kita saksikan video mengenai potensi UKM di Sumatera Barat berikut ini. Silakan. Baik, terima kasih Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Kita masuk ke sesi 2. Saya akan menyapa Pak Dery Asta. Pak Dery, selamat sore Pak Dery. Ini terkenal di Sawah Lunto, ini adalah wisata lorong-lorong bekas tambang batu bara. Dan di sana ada potensi-potensi lain yang bisa Bapak ceritakan karena Sawah Lunto ini Indonesia mini. Dari manapun suku bangsanya ada. Sehingga kemarin Pak Dery pernah cerita ke saya, ternyata sambal pecel dari kampung saya itu ada di Sawah Lunto. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Febi ya, saya agak kaget juga. Saya yang pertama
dibilang ya, kloter pertama duduk di sini. Ya. Tetapi kok saya ditanya yang terakhir-terakhir gitu. Apa masalahnya? Ini justru gongnya Pak kalau di bahasa Jawa ya Pak. Yang kedua, kami apresiasi, terima kasih Pak Kadis Provinsi yang juga sudah memperhatikan produk UKM yang ada di Sawalunto sehingga membantu dalam tumbuh kembangnya UKM tersebut, yaitu gula semut. Ya, itu gula aren sih sebenarnya. Gula aren ya Pak ya. Tapi kita create, kita buat sebagus mungkin, berstandar nasional sehingga bisa dijual dan sudah masuk ke marketplace atau aplikasi digital. Ya. Dan harapan kita tentu semua UKM juga akan seperti ini nanti. Ya. Bicara tentang Sawalunto, Sawalunto seperti apa yang Pak Febi sampaikan, Sawalunto itu sebuah kota kecil, kota bekas tambang batu bara terbesar yang ada di Nusantara pada zaman tahun 1800-an, sehingga berbagai macam suku, ras, budaya, agama ada di sana, dan itu menjadi contoh kecil dari Bhinneka Tunggal Ika. Iya Pak. Dan juga menghasilkan produk-produk UKM yang beragam. Termasuk apa yang Pak Febi sampaikan tadi, di Sawalunto ada pecel. Ya. Karena memang yang membuat pecel itu saudara-saudara kita yang dari Jawa dulunya. Ya. Di Sawalunto punya pabrik tahu tempe yang sangat enak sekali. Ya. Nah, itu kan agak unik itu Sumatera Barat. Tetapi memang yang membuatnya saudara-saudara kita dari Jawa. Dan bicara kebudayaan, Sawalunto punya wayang, punya segala macam. Nah, itu contoh kecil Bhinneka Tunggal Ika. Kami juga punya UKM yang cukup beragam. Salah satunya ini yang kami pakai songket silukam. Songket silukam Mbak ya? Nah, ini kerajinan tangan masyarakat Sawalunto yang sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda. Ya. Dan juga sudah dipatenkan indikasi geografis. Handmade Pak itu Pak ya? Handmade Pak. Sayang Bapak nggak bawa satu lagi. Kalau bawa satu lagi saya pakai sekarang Pak. Saya akan siapkan untuk Pak Febi. Ya. Cuma dengan syarat harus dijemput ke Sawalunto. Oh siap. Sambil melihat indahnya alam Sawalunto. Siap Pak, lanjut Pak, cerita Pak mengenai Sawalunto. Jadi bicara UKM, saya rasa teman-teman kita, senior-senior kita terdahulu ini sudah sangat mahir melihat apa sih permasalahan UKM. Ya. Yang pertama tentu kita bicara SDM. SDM, kemampuan dari UKM kita. Karena kalau bicara UKM itu kan lebih ke usaha kecil menengah. Ya. Jadi kami yakin dan percaya ini merupakan tugas pokok kita. Yang pertama. Yang kedua, dari segi namanya usaha kecil, dari segi pendanaan tentu akan sangat terkendala. Ya. Kita di Sawalunto itu punya skema untuk mengisi skema pendanaan ini mulai dari tingkat awal sampai ke tingkat akhir. Jadi kalau pengusaha kecil ini butuh anggaran, butuh permodalan yang cukup kecil, kita siapkan Basnas. Ya. Itu untuk memulai Pak. Ya. Itu tidak perlu dikembalikan. Oh nggak perlu ya Pak ya? Nggak perlu karena itu uang zakat Pak. Ya. Itu gunanya untuk membina UKM yang ada di Sawalunto. Kemudian kalau usahanya meningkat, kita siapkan skema UPTD dana bergulir. Di bawah Dinas Koperindak kita. Kalau itu dikembalikan? Itu dikembalikan karena itu uang negara. Ya. Dan itu pakai jaminan. Ya. Skemanya dengan biaya operasional 3% setahun. Ya. Jadi kalau dihitung-hitung pemerintah juga tidak ambil untung di sana Pak kalau dengan 3% itu. Tetapi memang anggarannya itu bisa